lagi bersama Kak Olive di minggu ini. Nah adik-adik, kakak percaya adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat untuk sama-sama kita mau muji Tuhan bareng-bareng. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan, kakak mau undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan, untuk kesehatan yang Kau berikan sampai dengan minggu ini kami masih tetap sehat. Dan terima kasih Tuhan, kami sekarang sudah siap dan untuk memuji Engkau, kami percaya Tuhan Engkau yang beracara dari awal sampai pada akhirnya menjadi berkat yang luar biasa buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kak. Selami karyamu, tak dapat ku selami jalanmu. Yang ku mau hatimu dalam hidupku, untuk pimpin hidupku dan langkahku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Ku tahu diriku kecil ini, tetapi rancanganmu nyata dalamku. Ku mau menggenapi semuanya. Ku ingin menyenangkan hatimu Yesus. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah,
Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik kita mau sama-sama menyembah Tuhan lebih dalam lagi dengan pujian kunyanyi Haleluya.
adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah selesai memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Semoga apa yang kami beri ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Elda yang akan memberikan firman Tuhan agar kami semua dapat mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada Kak Elda dan dapat kami menyimak dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, akhirnya nyampe juga nih di ruang Rocky. Kakak-kakak lain pada kemana ya? Waduh, ini berantakan banget. Buku, bolpen. Aduh, nggak dirapihin. Ada telepon dari Kak Olive. Halo, Kak Olive. Di mana? Oh, iya nih, aku udah sampai di ruang Rocky 1. Ih, berantakan banget loh, Kak Olive. Apa? Harus rapihin? Tapi aku capek banget Kak Olive. Aku baru dari perjalanan jauh. Apa? Mau kasih hadiah? Beneran? Ya udah deh. Ya udah. Sampai ketemu nanti ya. Dah. Ya, disuruh rapihin ini nih adik-adik. Kak Olive beneran gak ya mau bawain hadiah? Jangan-jangan dia mau ngeprank lagi. Lakukan gak ya? Rapihin gak ya? Nanti bohongan lagi dia. Tapi sih sebetulnya Kak Olive sih baik sih. Kalda udah kenal lama, dia baik. Yaudah deh, rapiin aja. Bentar lagi pasti beres. Jatuh. Mana ya Kak Olive-nya ya? Beneran gak ya bawa hadiah? Lagi beres. Iya, akhirnya beres juga adik-adik. Coba kita tunggu ya. Kak Olive beneran mau bawa hadiah atau ngeprank? Ya, mari kita tunggu adik-adik. A few moments later. Mana ya? Kak Olive! Ya ampun adik-adik, beneran loh. Dia bawa hadiah. Kak Olive bawa hadiah. Yeay, thank you Kak Olive. Sia-sia nih nurut apa yang Kak Olive bilang loh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Elda. Nah, sekarang saatnya kita mau dengerin sharing firman Tuhan. Tema hari ini adalah lakukan saja yang Tuhan minta. Adik-adik, di bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang kisah Tuhan Yesus memberi makan orang lapar. Wow, pasti ada cerita yang seru nih ya. Adik-adik pasti penasaran kan? Nah, Kak Elda mau tanya nih. Kira-kira adik-adik pernah nggak merasa khawatir? Merasa ragu atau nggak yakin? Sama tuh kayak tadi Kak Elda. Ragu, nggak yakin sama apa yang Kak Olive bilang. Kak Olive mau bawa hadiah. Kak Elda sempat nggak yakin. Tapi ternyata Kak Olive menepati janjinya loh. Nah, adik-adik mungkin pernah ya khawatir, mungkin bisa sembuh nggak ya dari sakit? Atau mau pergi takut hujan? Atau khawatir nanti mau ujian kenaikan kelas, bisa nggak ya ngerjainnya? Atau mungkin adik-adik pernah lihat nggak orang-orang yang merasa khawatir atau mungkin papa mama adik-adik? Nah, adik-adik perlu tahu, bagi adik-adik yang pernah khawatir, harus selalu ingat ya, Tuhan Yesus adalah sumber segalanya. Jadi kita harus selalu terus percaya kepada Tuhan Yesus sepenuh hati ya. Oh ya, Kak Elda juga mau tanya nih adik-adik. Menurut adik-adik, kita tuh lebih mudah taat sama orang yang kita kenal atau enggak? Apa? Iya betul, tentunya kita pasti mau taat sama orang yang kita kenal. Kenapa ya demikian? Karena adik-adik tahu orang yang kita kenal itu punya alasan yang baik untuk permintaannya dan tidak akan membuat kita dalam bahaya atau mengalami kesulitan.
Nah, jadi kalau kita udah kenal, pasti kita mau taat sama orang itu. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Coba, siapa adik-adik yang kenal Tuhan Yesus? Angkat tangannya, lambai-lambai. Wow, ternyata semua adik-adik kenal Tuhan Yesus ya. Artinya kita harus lebih percaya dan lebih taat sama apa yang Tuhan Yesus mau, apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam hidup kita ya adik-adik. Dia yang menciptakan kita, dia yang sangat mengenal kita, dan dia itu punya alasan yang baik dalam setiap permintaannya untuk hidup kita. Ya, nah percayalah adik-adik, Tuhan Yesus tidak akan meminta kita melakukan sesuatu yang merugikan atau membahayakan kita. Dia sangat mengasihi adik-adik dan juga Kak Elda. Semua yang Tuhan minta itu untuk menggenapi rencana dan tujuannya dalam hidup kita. Nah, ketika adik-adik khawatir atau ragu atau mungkin lagi kurang yakin, nah ada satu ayat nih yang bagus yang bisa adik-adik ucapkan, yang bisa adik-adik doakan. Dari Filipi 4 ayat 6-7. Kayak udah bacakan ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, ayatnya sangat menguatkan ya. Waktu kita menyampaikan apa yang jadi isi hati kita, kekhawatiran kita, keraguan, ketidakyakinan kita, Tuhan dengar loh, dan Tuhan pasti akan memampukan kita melakukan apapun yang Tuhan minta. Dan Tuhan akan kasih damai sejahtera. Oke adik-adik, mari kita saksikan 2 video kisah pesta perkawinan di Kana dan juga Yesus memberikan makan 5.000 orang. It was the happiest of events. The young couple was finally married, and the bride and groom, along with family and friends, excitedly made their way to the great marriage feast. The celebration was well underway. Among the guests were Jesus, his mother Mary, and a few of Jesus' disciples. It was such a happy and festive occasion that not one guest, not even the bride and groom, suspected that anything could go wrong. But things were about to go bad. The main beverage served in those days was wine, and the wine had abruptly run out. If something wasn't done soon, it would mean a quick and embarrassing end to the celebration. Mary felt bad for the bride and groom and their family, so she called on Jesus with the hope that he could do something to help. "The wine has run out," she told him. There was no doubt Jesus was capable of saving the entire event, but Jesus needed for Mary to understand that he was subject to God's authority, not hers, and that all things would be done according to his will and timing. He respectfully replied, "Woman, what does that have to do with you and me? My hour has not yet come." With characteristic humility, Mary accepted his words and said to the servants, "Whatever he tells you to do, do it." There were 6 large stone water jars nearby that were mostly empty. Earlier, they were used to hold water for the guests to clean themselves up. Jesus pointed to the jars and instructed the servants, "Fill the jars up with water." So they filled the jars up to the very top. Then Jesus said, "Now draw some out and take it to the person in charge of the party." No doubt the servants were a little hesitant to serve the boss dirty water, but they obeyed Jesus' command as Mary had instructed, and they brought to the master a cup anyway. The master of the wedding took a sip, smacked his lips, and to the surprise of the servants exclaimed, "This is indeed a very fine vintage." Jesus had turned the ordinary water into the finest of wine. The master of the party went on, "I am surprised that you chose to wait to serve the best for last, when it is normal to serve the best wine at the beginning of the event." The guests all agreed that it was the finest wine they had ever had, and the party continued joyously. Very few people saw what really happened. Only the servants, the disciples, and Mary observed the actual miracle.
And because of this great wonder, the disciples came to know Jesus as more than just their master, but also as the long-awaited Savior of the world. Jesus was one of the most famous people in all of Israel. One day, as he was teaching, thousands of people came to listen, hanging on his every word. He spoke and taught in a way that people could understand. There were people from all social classes. Some were Jews, others were Gentiles. Yet each of them found significance in the wisdom with which he taught. Jesus had a lot to say, and later during the day, the crowds became hungry. "Jesus, the people are hungry," his disciples came and told him. "You must send the people away to find a place to stay and find something to eat." Jesus looked at the thousands of people. It was a huge crowd. There were 5,000 men, plus women and children. Then Jesus gave a strange order to his disciples. "You give them something to eat," he commanded them. The disciples were confused. "We don't have any food, and even if we spent all the money we had on food, there still would not be enough." Then Jesus asked them, "What food do you have?" One of his disciples, Andrew, came up to Jesus with a young boy. "This boy has 5 barley loaves and 2 fish, but that is not enough for all these people." "Have the people sit down," Jesus instructed. The disciples went to work arranging the people into an orderly seating pattern. The young boy watched as Jesus held up his food and thanked God for it. Suddenly, a miraculous sign occurred. After giving thanks, Jesus started handing out the food. The more he handed out, the more food there was. God was multiplying the 5 barley loaves and 2 fishes to be enough to feed 5,000 people. The crowds were amazed. Once again, Jesus' disciples witnessed firsthand the power of the Son of God. Jesus was constantly illustrating and teaching them valuable lessons that would help strengthen their faith. With God, nothing was impossible. Not even turning 2 fishes and 5 loaves of bread into a 5,000-piece lunch. As the disciples scooped up the leftovers, they filled 12 full baskets. This was an undeniable miracle. Who could have such power? Indeed, this Jesus was the Son of God. That day, thousands more people believed, repented, and put their trust in God. Wah, ceritanya keren banget ya adik-adik. Dalam kisah yang tadi, kita tuh belajar 2 mujizat, yaitu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan. Di mana? Betul, di Kana. Dan kisah yang kedua apa? Dia memberi makan buat orang banyak. Berapa orang? 5.000 orang. Dan Tuhan Yesus itu melipat gandakan dari 5 roti dan 2 ikan menjadi sangat banyak. Wow, keren banget ya Tuhan Yesus. Ternyata sangat besar kuasanya. Nah, dalam kisah pertama kita lihat bahwa pelayan-pelayan di pesta perkawinan Kana itu ya adik-adik sangat taat loh kepada perintah Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizatnya itu, mengubah air menjadi anggur, dia meminta para pelayan untuk mengisi 6 tempayan dengan air. Di Alkitab dikatakan bahwa setiap tempayannya itu bisa menampung 90 sampai 130 liter air. Wah, itu berapa galon ya? Banyak banget loh adik-adik. Nah, jadi kalau 6 tempayan itu artinya bisa menampung 540 sampai 780 liter. Wow, banyak banget. Dan ya, pelayan-pelayan itu nggak mengisi tempayannya menggunakan selang nih. Tapi mereka harus mengisinya menggunakan beberapa wadah yang kecil dan melakukan perjalanan ke sumur untuk mengisi tempayan. Wah, udah disuruh isi air,
jauh juga ya. Terus banyak, tapi mereka taat loh. Karena mereka tahu Tuhan Yesus itu berkuasa dan sanggup melakukan hal yang ajaib. Nah, di kisah yang kedua, yang gak kalah kerennya lagi ceritanya, kita adik-adik melihat bahwa seorang anak yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, pertanyaannya adik-adik, mau gak dipakai Tuhan untuk jadi berkat? Mau? Pasti ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat? Sikap yang harus kita miliki adalah tidak mementingkan diri sendiri dan belajar membagikan apa yang kita miliki. Sama seperti anak kecil tadi, dia nggak mikirin dirinya sendiri. Dia punya 5 roti dan 2 ikan, tapi dia mau berbagi loh. Dan dia kasih ke tangan yang tepat. Tangannya Tuhan Yesus yang bisa melipat gandakan itu semua. Bahkan memberi makan 5.000 orang. Wah, keren banget ya. Luar biasa ya, ternyata waktu kita taat dan waktu kita percaya sama siapa yang kita kenal yaitu Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu sanggup melakukan hal yang hebat, hal yang ajaib untuk kehidupan kita. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa percaya sama kuasa Tuhan dan kita juga mampu nih adik-adik melakukan apa yang Tuhan minta? Tentunya kita adik-adik, Kak Elda perlu terus mendengarkan suara Tuhan. Gimana Kak Elda dengerin suara Tuhan? Kayaknya suaranya kayak apa ya? Besar, suaranya halus, seperti apa ya? Nah, ternyata adik-adik, Tuhan itu berbicara melalui Alkitab, firman Tuhan, melalui hati adik-adik lewat rohnya, melalui orang tua, melalui kakak Rocky, melalui guru-guru di sekolah, melalui teman-teman adik-adik, melalui orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Tuhan bisa berkata-kata, Tuhan bisa bersuara, Tuhan bisa menyampaikan apa yang Tuhan inginkan buat adik-adik. Nah, jadi adik-adik perlu terus mendengar suara Tuhan untuk tetap percaya, tetap yakin, dan adik-adik pasti dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Nah, tantangannya nih bagi adik-adik, lakukan yang Tuhan Yesus minta untuk kita lakukan ya. Oke adik-adik, sekarang tiba kita mau super kebenaran. Super kebenaran kita hari ini adalah aku mau percaya Tuhan Yesus dan melakukan yang Dia minta. Yuk sama-sama dengan penuh semangat. Yuk berdiri biar semangat. Yuk sama-sama kita bacakan super kebenaran kita. 1, 2, 3. Aku mau percaya Tuhan Yesus dan melakukan yang Dia minta. Dan untuk super ayatnya diambil dari Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Alda bacakan sekali lagi ya, Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, Alda percaya sharing firman Tuhan hari ini akan menguatkan adik-adik untuk terus percaya kepada Tuhan dan sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Yuk, Kak Elda sekarang akan sama-sama pimpin dalam doa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami belajar sesuatu Tuhan, bahwa kami mau terus belajar percaya, mau terus yakin bahwa Engkau sanggup melakukan hal yang besar dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukannya. Engkau yang selalu menemani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau creative time. Creative time-nya apa ya sekarang? Betul. Creative time-nya adalah Jesus Says. Apa itu? Nah waktu di cerita yang tadi ya, Kak Elda bagikan,
Maria Ibu Yesus itu menyampaikan perintah kepada pelayan-pelayan. Nah itu Maria Says, tapi kita ganti sekarang gamesnya adalah Jesus Says. Cara mainnya gimana? Cara mainnya waktu disebutkan Jesus Says lompat-lompat, maka adik-adik harus lompat-lompat. Jesus Says lari-lari, maka adik-adik lari-lari. Nah adik-adik bisa memainkan games Jesus Says ini bersama mama papa, adik kakak, koko cici di rumah ya. Nah sekarang Kak Elda dan Kak Olive akan memperagakannya buat adik-adik. Yuk Kak Olive. Siap Kak Elda? Siap. Jesus say, tepuk tangan. Sekarang giliran Kak Elda ya. Jesus Says, puter-puter. Yeay, nah gitu adik-adik, gampang kan? Nah adik-adik, tadi contoh peragaan games Jesus Says. Nanti adik-adik boleh lakukan itu bersama mama papa dan adik dan kakak. Terus minta tolong papa mama ya untuk dokumentasikan dan kirimkan ke kakak-kakak Rocky. Semangat adik-adik! Oke adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Tapi adik-adik, sebelum adik-adik memberikan persembahan, adik-adik dapat minta tolong papi mami untuk dapat memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami mau memberikan persembahan kami, Tuhan. Semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita simak beberapa pengumuman minggu ini. Adik-adik, ibadah Rocky online minggu ini telah selesai. Happy Sunday and God bless you!